Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 1 September 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan ibadah teen. Ibadah Raya GPI Wow, Minggu 8 September 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarau. Ibadah ini disertai dengan ibadah teens dan anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GPI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper.
Pada pagi hari ini kami mau berdiam diri di hadirat Tuhan. Hampiri kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu tinggi-tinggi. Kau Allah yang melihat anak-anakmu mengangkat tangan pada pagi hari ini Tuhan. Tanda kami berserah total pada hari ini Bapak di hadapan Tuhan. Dan hati kami limpah dengan syukur Engkau. Sebab Allah kita baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Sembah dan puji penuhi sembaran puji, sembaran puji penuhi tatamu. Sembaran puji penuhi tatamu. Sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembaran puji penuhi tatamu. Kami penuhi tatamu dengan kekudusan-Mu. Penuhi tatamu. Sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, yang siap menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi, angkat seruanmu tinggi-tinggi. Sembaran puji penuhi tatamu. Sembaran puji penuhi tatamu. Sembaran puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Tuhan, Emewa. Sembaran puji penuhi tatamu. Biarkan penuh kemuliaan surgawi di tempat ini. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Panggil namanya. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih dahsyat lagi. Adalah Raja. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kami siap menari, kami siap melompat, karena kami mendapatkan sukacita ilahi daripada Tuhan. Yang siap menyembah dan lebih dahsyat lagi menari buat Tuhan. Bersama-sama saya katakan amin. Ada sukacita, amin. Tengok kiri kananmu, katakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi menari buat Tuhan. Come on, haleluya. Bersama-sama singa kita goyangkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Come on. Hey, hey. Kanan, kiri, come on. Kanan, kiri. Lebih dahsyat lagi. Bersama-sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkanku.
yang lebih dari tanah pemenang. Dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sekali lagi, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Come on. Sekali lagi kita tepuk tangan bersama-sama. Siap memuji Tuhan. Hey, hey, hey. Betul. Lebih dahsyat lagi menurut Tuhan. Bersama katakan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku terus menari. Kaulah sukacitaku. Oh, oh, dan ku kan menari. Mana suaranya Bapak Ibu? Sambil memujiku terus menari. Kaulah sukacitaku. Gerald memuji Tuhan, come on. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku terus menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Kita tepuk tangan bersama, haleluya. Ada sukacita, katakan, kau telah ubah ratapanku menjadi apa Bapak Ibu? Kau hapuskan keluh kesah, gantikan pujian. Angkat kedua tanganmu, karena roh Allah di dalamku, ku mau menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu. Ada sukacita, Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu terus menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Sekali lagi Bapak Ibu yang siap menari. Kau telah ubah tatapanku menjadi apa? Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Angkat tanganmu, karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Di dalam hati saudara dan saya, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan ku kan lebih dahsyat lagi, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dahsyat Bapak Ibu, sambil sekarang tengok kiri kananmu. Ayo menari, come on. Dan ku kan menari di hadapan siapa? Di hadapan Rajaku menari. Kaulah sukacitaku. Ayo bumil menari, dan ku kan menari.
surga mengalir buat saudara dan saya di tempat ini. Katakan amin. Katakan yes. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia di kehidupan kami Tuhan. Puji nama Tuhan, biarkan pada pagi hari ini Ibu Yohana kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia dan mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Kita nikmati hadirat Tuhan. Serukan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Angkat kedua tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Dia setia. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Dia Allah yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
your name. And I sing for joy at the word of your name. Forever, forever I love you. Forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, kita serukan kemenangan bagi Allah kita. Shout to the Lord. Saya undang hambanya Ibu Gembala Ibu Yolanda. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Biarlah setiap yang bernafas, biarlah setiap ciptaanmu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang layak kami sembah selain Engkau Tuhan, Juru Selamat Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih kami ada di minggu yang baru, kami ada di bulan yang baru Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur kalau di awal minggu ini dan di awal bulan ini kami bisa membawa persembahan kami, yaitu hati kami yang bersyukur, lidah bibir kami yang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan bulan September ini bulan yang luar biasa. Kami mau katakan bulan yang dahsyat, bulan yang ajaib, di mana kami melihat kebaikan Tuhan, di mana kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, di mana kami melihat pintu-pintu yang Tuhan bukakan buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang setia, Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bilang, sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau duduk diam sebentar Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah Engkau sendiri buat kami. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang ngajarin kami untuk selalu menang di dalam setiap season kehidupan kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan sudah memenangkannya buat kami, memberikannya buat kami. Sehingga apapun musim kehidupan yang kami lewati, Tuhan janji bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. Oleh karena Tuhan yang sudah mengasihi kami. Berbicaralah buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa roh Tuhan sudah ada pada kami. Tuhan sudah mengurapi kami. Sehingga setiap kami itu dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami terus naik, sehingga hidup kami adalah kepala, sehingga hidup kami diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Yang haus dan lapar boleh gak berkata ya, puji Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa Dia memuaskan dan mengenyangkan mereka yang haus dan lapar. Amin. Nah, seperti biasa di bulan baru ya, kita pakai tema yang baru. Ya, tema di bulan September ini adalah tentang apa yang mengendalikan kehidupanmu, ya. Apa sih yang mengendalikan, yang menggerakkan kehidupan kita? Kita mau belajar sama-sama ya, Saudara ya.
Oh, thank you ditemenin sama pemain keyboard ya. Nah, Saudara, kita perlu mengetahui ya apa yang mengendalikan kehidupan kita. Kenapa? Karena dunia ini sedang bergerak dan dunia ini terus bergerak ke sebuah tempat yang namanya kepanikan. Ya, Saudara ya. Dan di mana di dalamnya itu, Saudara ya, di dalam kepanikan itu ada tekanan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ketidakpastian dan lain sebagainya. Ya, nah oleh karena itu kita mau belajar sebentar, kita lihat apa sih kata firman Tuhan, apa sih kata Alkitab tentang keadaan di akhir zaman, ya keadaan dunia di akhir zaman. Kita boleh lihat sebentar supaya waktu kita melihat keadaan di dunia ini boleh bilang kiri kanannya enggak kaget gitu ya, enggak kaget. Tapi kita tahu kita harus berdoa, kita harus bersyukur, kita harus mendeklarasikan janji Tuhan gitu ya. Yuk kita lihat sebentar, apa sih kata Alkitab keadaan di zaman akhir. Yang pertama di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ya, tepatnya sampai 5 lah ya. Tapi saya mau baca dulu di ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Boleh tolong ditampilkan ya Ariel ya. Firman Tuhan bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar ya. Di dalam terjemahan New King James Version, bukan so Inggris Saudara ya, bukan so Inggris-Inggrisan, tapi biar kita cari terjemahan lain biar kaya gitu pengertiannya ya. Di situ dikatakan masa yang sukar itu perilous, bener gak tuh ngomongnya, perilous ya, yang artinya more than danger. Yang artinya lebih daripada berbahaya. Kita hidup di zaman itu sekarang. Makanya kita suka kaget-kaget ya kalau di grup WA ngelihat kejadian yang aneh-aneh aja. Kata Pak Iwan sama Ci Acu, ayah wae hari gini gitu ya. Ada-ada aja gitu ya, gak pernah kepikir kok ya bisa kejadian. Tetapi memang firman Tuhan katakan begitu, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, bahkan dikatakan more than danger ya. Lalu dikatakan lagi apa Saudara, di hari-hari terakhir keadaan manusia di akhir zaman Saudara ya. Keadaan manusia di akhir zaman, kalau kita lihat manusia itu tidak suka yang namanya kebenaran Saudara ya. Mereka mementingkan diri sendiri, mereka egois, suka ngomongin orang, suka ngebantah gitu ya. Bahkan kadang maaf nih Saudara ya, saya sama Pak Iwan suka kadang-kadang ngomong gini, heran ya anak-anak zaman sekarang berani gitu nyaut sama orang tua. Dulu kita kalau berani nyaut sama orang tua, abis disambelin gitu ya. Tapi sekarang tuh anak-anak kayaknya nyantai aja gitu ya, menjawab kita gitu ya, apa yang mereka tidak setuju gitu ya. Dan banyak orang bilang ya udah perkembangan zaman. Tetapi kalau kita lihat kepada kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa itulah keadaan manusia di akhir zaman. Saudara ya, tidak suka sama kebenaran, tidak setia, kasih semakin dingin, mementingkan diri sendiri. Itu keadaan manusia di akhir zaman gitu ya. Bahkan dikatakan Saudara suka mencemooh, suka yang buruk-buruk. Makanya hari gini Saudara ya, yang lebih laku tuh komunitas yang suka ngomongin orang. Lebih seru daripada komunitas gereja, gak seru. Ya, lebih seru komunitas yang ngomongin orang, yang ngejelekin orang. Itu udah tanda-tanda akhir zaman sih Saudara ya. Dan orang-orang di akhir zaman menikmatinya, enjoy. Katanya gosip. Semakin digosok, semakin sip gitu katanya ya. Seperti itu Saudara ya. Lalu dikatakan apa lagi? 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, Saudara, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Firman Tuhan katakan begitu. Boleh bilang kiri kanannya, makanya kamu perlu Tuhan. Karena kita hidup di dalam dunia yang jahat, dunia yang curang, dunia yang apa lagi ya, dunia yang egois dan segala macam itu ya Saudara ya. Kita hidup di dalam dunia yang seperti itu. Dan ini yang kita perlu lihat lagi di ayat 21 di akhir zaman. Terjemahan bahasa Inggrisnya saya lihat di situ dikatakan di ayat 21,
Little children, guard yourself from idols. Nah, nih, anak kecil udah banyak kan mengidolakan ini, mengidolakan itu, udah ditulis di Alkitab. Demen ini, ngikutin anak. Oh no. Dan ini Tuhan katakan little children. Tapi yang parahnya bukan cuma little children, saudara. Orang tua juga sama, ya, mengidolakan. Ya, bahkan yang lebih serem lagi, mengidolakan hamba Tuhan. Waktu hamba Tuhannya jatuh, bubar barisan. Gitu ya. Makanya akhir zaman tuh banyak orang mengidolakan, dan itu adalah penyembahan berhala, saudara. Tuhan gak mau. Ya, kita mengidolakan Tuhan aja. Ya, karena manusia itu jauh dari sempurna. Kita semua perlu Tuhan di dalam hidup kita. Lalu di dalam Matius 24 7-12 firman Tuhan bilang begini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tuh, Alkitab udah bilang, saudara, apa? Mega trust. Betul? Udah ada ditulis di Alkitab. Oh, kita duluan posting di grup. Oh nih, tuh ada mega trust. Tuhan udah tahu, udah ada duluan di Alkitab. Di mana-mana akan ada apa? Gempa. Betul, saudara? Ya, firman Tuhan katakan demikian, dan kata kelaparan di sini saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini. Famines and pestilences, yang artinya kelaparan dan penyakit sampar. Wabah. Itu Alkitab udah tulis. Sekarang ada apa lagi katanya? Apa lagi? Apa pox? Apa? Monkeypox lah, segala macam. Alkitab udah tulis. Bilang lagi kiri kanannya, makanya kamu perlu Tuhan. Karena kita hidup di dalam dunia yang seperti itu, saudara ya. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan manusia tidak setia, saling menyerahkan, saling membenci, murtad, kasih semakin dingin. Itu sifat orang akhir zaman, saudara. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, kita dijadikan Tuhan tuh untuk tambah banyak dan untuk memenuhi bumi dan untuk saling menopang satu dengan yang lain, saudara ya. Tetapi saudara, kalau hari-hari ini ya saudara berantem sama saudara, ya ada orang tua sama anak bisa berantem dan segala macam, saudara. Saudara, saya mau katakan itu ada something di belakangnya. Firman Tuhan katakan apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi ada spirit yang di belakangnya. Oleh karena itu kita perlu mengerti hal ini, ya. Kita sedang menghadapi apa? Sehingga yang kita doakan, yang kita tengking itu spiritnya. Bilang kiri kanannya, bukan orangnya. Amin ya. Tetapi spiritnya, karena memang dia mau memecah belah, saudara. Kenapa? Kalau anak-anak Tuhan in unity, we are unstoppable. Betul? Karena firman Tuhan katakan penuhilah bumi. Take dominion. Berkuasa di atas bumi. Orang hari gini takut kawin, takut punya anak, piara anjing aja katanya. Daripada punya anak, ribet gitu. Ya kan? Seperti itu di akhir zaman, saudara. Tapi sesungguhnya Tuhan mau, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita tuh boleh saling mengasihi, ya. Mungkin orang nggak tahu kita, nggak kenal kita melayani di gereja. Mungkin orang nggak tahu kalau kita itu pendeta, orang mungkin nggak tahu kalau kita hamba Tuhan, orang mungkin nggak tahu kalau kita ini WL atau singer atau imam musik, saudara ya. Tapi melihat hidup kita yang bawa damai, orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Ya, saudara. Nah, lihat, saudara ya. Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik, saudara ya. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, dia jadikan semuanya itu baik. Segala sesuatunya hari pertama dia jadikan baik. Hari kedua baik, hari ketiga baik. Tetapi oleh karena dosa, ya, tatanan bumi itu berubah. Karena
dosa, bukan karena Tuhan saudara, tetapi karena dosa. Karena manusia semakin egois, karena manusia semakin mementingkan dirinya sendiri. Saya pernah pergi ke Israel, saya lihat ada satu tanah lapang saudara, itu lagi sabat saudara ya. Saya tanya itu kenapa sih? Oh iya lagi disabatin Bu, karena tahun ke-7 gak boleh ditanam. Mesti istirahat tanahnya. Kenapa tanahnya mesti istirahat? Supaya tanah itu kembali memproduksi yang baik. Mineral, kandungan yang ada di dalam tanah tuh kembali diproduksi. Mesti rest. Sama kayak hidup kita. Sehari tuh kita mesti ambil waktu untuk rest. Makanya kita tidur ya. Rest saudara ya, itu untuk apa? Mengembalikan potensi. Itu Tuhan udah jadikan demikian. Tetapi manusia karena dosa ya. Hari-hari terakhir firman Tuhan bilang apa? Cinta uang. Betul? Kumaha engke kalau kata suami saya ya, bahasa Prancis tuh ya. Gimana nanti ya. Pokoknya tanam terus, hajar terus gitu kan. Yang penting cien. Yang penting cuan. Betul saudara? Itu manusia di akhir zaman. Yuk kita lihat nih. Tatanan bumi berubah karena dosa. Yang pertama, tanah terkutuk karena dosa. Ini ada ayatnya. Tuh, thank you ya Ariel dikasih highlight merah tuh. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Harusnya di awal penciptaan tanah tuh saudara ya, kita injekin kaki ke tanah aja, tanah itu harus memberkati kita. Tanah itu harus memberkati tubuh kita dengan mineral, dengan kandungan kekayaan yang ada. Tetapi karena dosa, tanah jadi terkutuk. Bilang kiri kanannya bukan Tuhan yang ngutuk, tapi manusia yang memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Betul? Saudara, dan tanah menjadi terkutuk karena dosa. Lalu yang kedua, hewan menjadi buas. Kejadian 1 ayat 30. Kejadian 1 ayat 30. Ternyata Tuhan tidak pernah menciptakan binatang buas. Enggak ada eaten friend, enggak ada. Enggak ada, saudara ya. Tuhan menjadikan semuanya tertata rapi. Semua pada tempatnya, tapi karena dosa ya, keegoisan nih saudara ya, lihat nih. Hewan jadi buas, kenapa? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Tadinya singa doyan salad saudara. Itu firman yang ngomong saudara ya. Tapi kalau sekarang ada hukum rimba, yang kuat makan yang lemah. Bahkan teman bisa makan teman. Makanya kalau manusia bilang lu temen makan temen lu kayak, nah udah tahu kan ya saudara. Ya karena Tuhan tidak menciptakan seperti itu ya. Lalu yang ketiga dibilang apa? Yang ketiga dibilang semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tetapi saya coba lihat di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia di Roma 3 ayat 23 dibilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dosa. Lalu di dalam terjemahan bahasa Inggris di Basic English nih ya saudara ya, dikatakan apa? For all have done wrong and are far from the glory of God. Ya, karena semua orang telah bersalah, telah jatuh dalam dosa. Di sini dikatakan apa? Jauh dari apa? Untuk bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Harusnya kita dirancangkan saudara, bahkan firman Tuhan katakan kita dimahkotai dengan apa? Dengan kemuliaan. Harusnya kemuliaan Tuhan tuh menjadi bagian kita, menikmati kemuliaan Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, oleh karena keadaan dunia seperti ini sekarang di zaman akhir, artinya keadaan hidup kita dapat dengan mudah dikendalikan atau dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Betul ya? Tetapi saya mau katakan kita bisa memutuskan
apa yang kita izinkan mengendalikan hidup kita, ya, karena semua orang, ya, saudara, dikatakan di sini digerakkan oleh sesuatu. Hidup kita tuh dipengaruhi, digerakkan oleh sesuatu. Dan apa yang menggerakkan kita, apa yang mempengaruhi kita, bilang kiri kanannya, kamu yang pilih. Ya, kita yang pilih, saudara, ya. Nah, saudara, kata menggerakkan, ya, kalau di sini hidup kita digerakkan oleh sesuatu, kata menggerakkan artinya gini, saudara. Menuntun, mengontrol, mengarahkan, mempengaruhi, menguasai. Ya. Nah, hidup kita tuh dituntun oleh apa? Dikontrol oleh apa? Diarahkan, dipengaruhi, dikuasai oleh apa? Ya, apa yang menggerakkan kehidupan kita? Kalau kita lihat nih, dunia tadi udah dengar ya ayatnya ya, semakin parah, saudara, ya. Lalu di sini dikatakan apa yang menggerakkan kehidupan kita? Masa lalu kita? Atau masa sekarang? Merasa kurang kekinian? Ya, atau kesalahan-kesalahan kita, masalah kita, tekanan, rasa bersalah, ya, keadaan, kebencian, kepahitan, ketakutan, materialistis atau kebutuhan, penerimaan dari orang lain, emosi. Dan saudara, saya mau bilang, karena hal-hal tersebut mempengaruhi atau menguasai setiap kita, sehingga banyak daripada kita menjadi lelah. Betul? Ya, jadi lelah, capek. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau katakan ada ratusan, ada begitu banyak kekuatan, saudara, di dunia ini yang dapat mempengaruhi, yang dapat menggerakkan kehidupan kita. Tetapi ada satu kekuatan besar yang harus menggerakkan kehidupan kita. Apa itu, saudara? Saudara dan saya harus mengetahui tujuan hidup kita. Purpose of life. Ya, saudara, kita perlu mengetahui tujuan hidup kita. Tanpa tujuan hidup kita, ya, kita akan seperti gerakan yang tanpa arti, seperti aktivitas yang tanpa arah. Oleh karena itu saya ingat, saya sama Pak Iwan, kami berusaha untuk tiap pagi, saudara, jalan pagi 7 kilometer. Kadang kami mesti pergi pagian atau bagaimana. Kami atur gimana caranya supaya kami mencapai berjalan itu 7 kilometer atau tepatnya 10.000 lebih step. Kadang belum aja, saudara, kadang belum nyampe aja, saudara. Tapi istilahnya kami suka jalan di Taman Mini, puterannya udah habis. Saya sama Pak Iwan tuh gini, ayo lihat coba, yuk kita muter lagi. Kenapa? Belum nyampe 7 kilo, belum sampai 10.000 step. Artinya apa? Harus tahu tujuan. Harus tahu purpose di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita tuh kayak apa ya? Kayak ikan mati ngambang, go with the flow. Terserah mau dibawa kemana aja. Tapi pada akhirnya akan capek, saudara, ya. Tanpa mengerti tujuan hidup kita, kita tuh akan terus berganti-ganti arah, saudara, ya. Bahkan kalau saya boleh bilang mood swing. Moodnya tuh berubah terus karena gak ngerti tujuannya. Saya sebagai seorang istri, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, Pak Iwan juga masih ada usaha gitu, saudara, ya. Banyak kali di dalam hidup saya juga merasa lelah, merasa capek. Tetapi setiap kali saya mengingatkan diri saya sendiri tentang tujuan hidup saya. My purpose of life. Number one, saya adalah penolong di dalam kehidupannya. Jadi di waktu saya merasa lelah, di waktu rasanya saya kepengen give up, saya langsung ingat lagi tujuan hidup saya. Saya ada karena dia. Boleh lihat kiri kanannya, kamu ada karena apa? Setiap kita itu punya tujuan, saudara. Yes, kita bisa menjadi lelah. Tetapi saya percaya, waktu kita punya tujuan, waktu kita punya purpose,
itu membuat setiap kita bisa bangkit. Tadi ini waktu pujian penyembahan saya dapat ilustrasi ini. Saya pernah pergi ke Israel dan waktu kami berjalan di Via Dolorosa, biasanya diajak jalan di Via Dolorosa tuh untuk bawa salib, saudara ya. Ada orang-orang yang bawa salib, jadi dibilangnya jalan salib ya. Nah saudara, itu ternyata ada 3 tempat yang dibuat gereja di mana Yesus jatuh. Ya, jadi setiap tempat di mana Yesus jatuh tuh dibangun gereja. Tetapi waktu saya renungkan ini saudara, karena Yesus tahu purpose-nya. Karena Yesus tahu tujuannya. Sekalipun yang dia lewati sangat tidak gampang saudara. Setiap kali dia jatuh, dia bangun, dia melangkah lagi. Setiap kali dia jatuh, dia bangun, dia melangkah lagi. Saudara, saya percaya setiap kita yang mengerti bahwa hidup kita punya tujuan. Hidup kita punya purpose. Boleh bilang kiri kanannya, kamu pasti gak pantang menyerah. Amin. Kita pasti gak pantang menyerah saudara ya. Nah orang yang gak punya purpose saudara, yang gak tahu tujuan hidupnya itu gak sanggup bertahan. Ngalamin gak enak dikit, ngalamin goncang dikit, lepas. Ngalamin sesuatu yang gak enak, lepas. Karena dia gak tahu purpose-nya. Kadang malah ada yang bilang ini, ngapain sih gue di sini gitu. Ya, tapi kita perlu tahu saudara, dan saya ada di tempat ini kita ibadah. Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Bahwa ibadah itu berguna buat saat ini dan buat yang akan datang. Bilang kiri kanannya, ibadah itu berguna. Amin, saudara ya. Jadi kita tahu kita ngapain ada di sini, saudara ya. Saudara, orang yang gak punya tujuan hidup, orang yang gak punya purpose, saudara ya, di dalam pernikahannya, di dalam pekerjaannya, di dalam hubungannya, di dalam komunitasnya, di dalam gerejanya. Gak heran saudara, saya juga baru belajar, baru banyak kutu loncat. Betul, banyak kutu loncat karena gak sanggup bertahan saudara ya. Ini sedikit ganti, ini dikit ganti, ini dikit ganti. Bahkan saya punya kenal seseorang saudara ya, itu sekolahnya baik, semuanya baik. Tapi ya gitu, kerjanya pindah terus. Saya bilang, kamu kayaknya gak tenang ya. Saya bilang, ada apa? Tenang, saya bilang. Be still and know that I am God, kata Tuhan. Gak tenang gitu saudara ya. Dan saya berharap saudara, setiap kita itu mengerti bahwa kita punya purpose di dalam hidup kita. Kalau enggak saudara, kita pikir waktu kita pindah-pindah, waktu kita cari yang ini, cari yang itu, kita berharap bahwa setiap perubahan yang terjadi di dalam hidup kita itu akan mengisi atau akan menenangkan kekosongan yang ada di hati kita. Betul saudara? Saudara, kalau kita nih, kita buka Waze, kita gak taruh tujuan kita mau kemana, itu dia gak bisa ngarahin saudara. Bingung. Yuk bilang lagi kiri kanannya, mesti tahu tujuan kita. Tujuan hidup kita, tujuan pernikahan kita, betul, tujuan pelayanan kita, tujuan pekerjaan kita. Jangan kayak layangan putus. Amin. Ya saudara, tapi mesti mengerti ya untuk apa kita melakukan hal itu. Nah, cara mengetahui tujuan hidup kita, saudara, gak ada yang lain saudara, yaitu melalui hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan pencipta kita. Lewat kita baca Alkitab, lewat kita berdoa, lewat kita ibadah saudara ya. Kita diciptakan Tuhan saudara. Oleh karena itu kita perlu Tuhan untuk mengetahui tujuan hidup setiap kita. Ini yang saya alami saudara. Waktu saya mengetahui tujuan hidup saya, sekalipun saya ngalamin tantangan, saya selalu datang kepada Tuhan dan berdoa dan saya berkata, Tuhan pasti tolong saya. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan ini kan Tuhan yang suruh. Ini kan your purpose in my life. Help me. Tuhan pasti tolong. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang selalu mau menolong setiap kita. Sekali lagi saudara, temukan purpose kita, tujuan kita di dalam hidup kita. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu, saudara ya,
misalnya ya kembalilah soal jalan pagi gitu ya. Misalnya baru 5.000, kok Pak Iwan pernah bilang, kok rasanya udah capek baru 5 kilo gitu ya. Saya bilang tanggung dikit lagi, 2 kilo lagi. Kadang saya suka bilang, yuk sekilo lagi, nambah sekilo lagi lah, gak usah 7 kilo, saya bilangnya begitu. 5 kilo aja 5 kilo, lewat 5 kilo yuk sekilo lagi. Sampai 6 kilo, saya bilang yuk tanggung yuk nambah sekilo lagi. Nyampe. Bilang lagi kiri kanannya, makanya perlu punya tujuan. Amin. Supaya kita tahu kita udah sampai di mana, sedikit lagi, sering kali. Di dalam hidup saya, di dalam pelayanan, di dalam pernikahan, di dalam apapun. Saya suka mau give up saudara. Tetapi kalau saya nengok ke belakang, saya suka bilang, kalau yang kemarin saya bisa lewatin. Masa yang ini sedikit lagi saya gak bisa lewatin. Betul saudara. Purpose itu saudara yang membuat saudara dan saya, memampukan saudara dan saya untuk tetap berpegang, tetap percaya, untuk tetap melangkah di dalam kehidupan setiap kita. Saudara ya, oleh karena itu saudara, kita perlu Tuhan yang menciptakan kita untuk kita mengetahui tujuan hidup kita. Bahkan di dalam Kolose 1 ayat 16 dalam terjemahan dari The Message Bible dikatakan begini. Segala sesuatu itu dimulai di dalam Dia, saudara, dan menemukan tujuannya di dalam Dia. Saudara dan saya cuma bisa menemukan tujuan hidup kita, purpose hidup kita di dalam Dia. Karena Dialah yang menciptakan, yang menjadikan setiap kita. Tuhan mau hidup kita digerakkan oleh tujuan-tujuannya saudara. Dan saya mencatat, nanti saya akan bagikan buku ini, Pak Iwan akan bagikan. Ini bukunya kecil, saya bersyukur udah baca, ngebut ya. Saudara, tetapi dahsyat banget. Di sini dibilang 10 hari berbalik ke arah yang baru. Penulisnya cukup terkenal, Rick Warren, yang menulis buku Purpose Driven Life. Waktu itu kita pernah baca ya, 40 Days. Pak Iwan juga pernah baca ya waktu terdampar di Guangzhou ya Pak ya. Dia bersyukur karena terdampar, jadi dia baca buku, habis bukunya cepat saudara ya. Dan ini lebih kecil bukunya, 10 hari. Sebentar yang mau boleh maju ke depan, boleh ambil saudara ya, untuk kita belajar sama-sama ya. Hidup kita tuh harus digerakkan oleh apa gitu ya saudara ya. Di sini dikatakan ada 5 hal yang dia beritahukan kepada kita untuk kita lakukan di bumi ya. Yang pertama saudara, kenapa tadi saya katakan kita perlu tanya sama Tuhan. Efesus 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Waktu kita punya purpose saudara, sekalipun ngalamin goncangan, sekalipun ngalamin tekanan, bilang lagi kiri kanannya, kamu kuat bertahan. Karena apa yang kamu lakukan itu punya tujuan. Bukan apa ya, bahasa kita BBW, tahu BBW? Buang-buang waktu. Enggak saudara ya, kita bukan yang buang-buang waktu. Tetapi kita tahu apa yang sedang kita lakukan saudara. Yang pertama saudara di sini dicatat, Tuhan mau kita mengenal dan mengasihi Dia. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 bilang begini, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saudara ya, saudara bisa baca di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dan lalu dikatakan apa? 1 Yohanes 4 ayat 19. Bukan cuma mengenal tapi juga mengasihi Dia. Kita bisa mengasihi Allah karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Artinya waktu kita mengenal Allah, kita mengenal kasih. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ini keluarganya Allah. Saudara, coba kalau kita lagi nyasar atau terdampar di satu tempat, mungkin pesawatnya delay atau gimana gitu ya. Punya saudara gak ya di tempat ini? Betul? Kita cari saudara kita. Kadang-kadang kalau di luar negeri saudara jauh aja jadi deket. Betul? Kita bersaudara ini. Ya, keluarga. Masih ada satu darah walaupun jauh gitu ya. Tapi kita bilang apa?
Saudara. Dan firman Tuhan katakan apa? Tuhan menjadikan saudara dan saya itu keluarganya Allah. Boleh bilang kiri kanannya, katakan kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak pernah sendirian, tapi kita satu keluarga di dalam Allah. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan katakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman. Nah, ini yang sedang kita lakukan hari-hari ini di gereja ini. Tiap bulan kita bagi buku, kita bahas satu tema, ya. Tiap minggu kita ada morning devotion, ya, kita bahas buku sama-sama. Kan itu yang Tuhan mau, saudara ya, supaya kita mengerti tujuan hidup kita, ya. Kita terus bertumbuh. Bilang kiri kanannya, kamu harus bertumbuh. Jangan badannya aja yang bertumbuh, saudara ya. Tetapi kitanya juga harus bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Lalu yang keempat, saudara ya, Tuhan mau kita saling melayani satu dengan yang lain. Lebih dulu saling mendahulukan di dalam melayani. Efesus 5 ayat 21 ya. Lalu di dalam Yohanes 13 ayat 34 kita perlu saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita dan Tuhan mau kita melakukan hal itu. Yang kelima, saudara, memberitahu kepada orang lain tentang Dia. Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita udah tahu apa, saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Ya, saudara ya, untuk mengerti siapa Tuhan kita, siapa Dia di dalam hidup kita. Dan saudara, itulah arti hidup. Kita hidup di dunia ini cuma sementara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk memenuhi purpose Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Di dalam Roma 6 ayat 13, di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan begini, saya terjemahan ini saudara ya. Dibilang begini, serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah karena kamu dahulu mati. Tetapi sekarang telah beroleh hidup yang baru. Jadi pakailah seluruh tubuhmu sebagai alat untuk melakukan apa yang benar untuk kemuliaannya. Bilang boleh kiri kanannya sekali lagi, hidupmu bukan kamu lagi. Ya, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Nah, oleh karena itu hidup kita yang ada di dunia ini, saudara, Tuhan mau dipakai untuk kemuliaannya, untuk menyatakan siapa Tuhan, untuk purpose Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau saya melihat hidup mami saya 70 tahun lebih ya. Kayaknya dulu lama, tapi setelah saya pikir-pikir cepet amat ya. Cepet banget ya. Udah gak ada, makanya firman Tuhan katakan bahwa hidup ini seperti rumput. Sebentar ada, sebentar udah gak ada. Oleh karena itu yuk kita nyanyikan sama. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini sudah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
masih sadar waktu saya berdua sama dia. Dia panggil saya. Dia bilang gini, Ola, hidup mama banyak gak benernya. Tapi Tuhan pakai mama untuk melahirkan Ola yang besar. Saya pegang tangan mami saya. Saya bilang, amin ma. Ola melayani Tuhan. Untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Ibu saya melahirkan saya umur 16 tahun. Untuk ngebesarin saya, dia jadi istri simpenan. Hidupnya gak baik. Tapi saya bersyukur di perjalanan hidupnya. Dia lahir baru dan menemukan purpose-nya di dalam Tuhan. Siapapun kita, siapapun latar belakang kita, apapun itu. Waktu kita lahir baru, bilang kiri kanannya, yuk kamu punya purpose yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan, ya, jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saya tutup dengan ayat ini, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan-jalan. Yesus disalib, dia sanggup ubahkan kutuk jadi berkat. Dia sanggup ubahkan saudara air mata menjadi tari-tarian. Dia Tuhan yang sanggup, yang mati itu bangkit, dia hidupkan kembali saudara. Saudara yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saya minta Bapak Ibu yuk ambil waktu ini untuk ngomong pribadi sama Tuhan. Ngomong pribadi sama Tuhan. Siapapun engkau, apapun masa lalumu, apapun keadaanmu, Tuhan punya purpose di dalam kehidupan kita. Hidup ini terus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, mungkin dunia ini, iblis mau menggoncang rancangan Tuhan di dalam hidup. Dia mau engkau give up. Dia mau engkau nyerah. Tapi Tuhan sanggup memakainya untuk menguatkan engkau. Tuhan sanggup memakainya untuk engkau lebih lagi kenal Tuhan ada di pihak kita.
Amin saudara. Bapak hambamu selesai berkata-kata. Tapi aku berdoa Tuhan, biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan itu boleh jatuh ke tanah hati kami yang subur. Kami ada karena ada tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada karena ada rancangan ilahi di dalam hidup kami. Siapapun kami, apapun masa lalu kami, di dalam Tuhan kami adalah ciptaan yang baru. Dan hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup, yang tinggal di dalam setiap kami. Sehingga buat setiap kami yang percaya, saudara, hidup kami untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Dan buat setiap kami yang percaya, apapun yang kami lewati, kami mau katakan nothing is impossible. Karena roh yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari apapun yang dari dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut perjamuan kudus. Kami mengingat apa yang Tuhan sudah tanggung, apa yang Tuhan sudah selesaikan buat kami. Kami mau menerimanya dengan ucapan syukur, tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Setiap kita yang mau terima tubuh dan darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Apakah masih ada yang perlu dengan perjamuan kudus? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sudah diberkati dengan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami minta Engkau terus menuntun setiap kehidupan ini, sehingga kami tahu tujuan hidup ini apa Tuhan Yesus. Hamba serahkan semuanya anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai tujuan yang terbaik untuk kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir di tengah kami, kuasa-Mu, mujizat-Mu ada bersama-sama dengan kami juga. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang berbeban berat, Engkau telah memberikan kami kelegaan. Kami yang butuh jawaban, kami mendapat jawaban Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekali lagi perjamuan kudus ini Tuhan. Kami akan menerima dengan cara yang baik, yaitu dengan iman percaya kami. Tapi sebelum itu kami datang ke tata hadirat-Mu Tuhan, biar kuduskan kami semuanya. Ampuni segala kesalahan yang kami buat sengaja maupun tidak Tuhan Yesus. Biar kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Kristus, bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas perjamuan kudus ini. Kau telah melayakkan kami Tuhan. Kau telah menebus kami semuanya Tuhan dari dosa-dosa kami. Kau telah menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Kau telah membebaskan kami dari keterikatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan pulang dengan penuh kemenangan. Kami akan pulang dengan rasa damai sejahtera. Kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus pakai kami semuanya Tuhan, dalam pelayanan, juga dalam pekerjaan, juga dalam sekolah mereka semuanya. Kau memberkati kesehatan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Siapa yang merasa diberkati Tuhan pada hari ini? Puji nama Tuhan. Di kesempatan yang luar biasa, kita juga akan bagi buku. Om Iwan akan membantu memimpin untuk dibagi buku. Judulnya apa, Om Iwan? Bukunya apa yang mengendalikan kehidupan. Untuk Bapak Ibu yang ingin diberkati lewat bukunya, boleh maju ke depan. Kita ambil bukunya, kita belajar bersama-sama. Haleluya. Ada yang mau buku? Sisa 3 lagi. Oke, puji nama Tuhan. Sebelum kita juga memberikan yang terbaik, kami di sini GBIWO mau menyapa, mungkin ada rekan-rekan jemaat Tuhan keluarga yang baru di tempat ini. Ada jemaat baru ada? Boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada yang jemaat baru? Dada-dada aja ya kalian ya. Dada-dada aja. Ada yang jemaat baru, puji nama Tuhan. Kita
kita menyapa Ibu di tempat ini. Semoga bisa kembali beribadah di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Ada satu lagi lebih Bapak Ibu, buku. Ada yang mau? Ada yang mau? Boleh Omah yang di sebelah kiri? Oke. Nah, nanti ada lagi Omah katanya. Ada lagi. Oke. Sebelum itu kita mau tundukkan kepala, kita mau persiapkan yang terbaik, persembahan kita dengan penuh sukacita, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacitamu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan kami Bapa di tengah-tengah akhir zaman Tuhan. Biar kami berdiri tegak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan kami berjalan sesuai dengan rencananya-Mu Tuhan, rencananya Tuhan dan tujuannya Tuhan di kehidupan kami. Bapa, sebentar kami juga akan memberi lewat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Yang siap memberi dengan segenap hati dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 8 September 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nathanael Makarau. Ibadah ini disertai dengan ibadah teens dan anak. It is my joy to sing of the one who died for me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Who paid it all? Only Jesus. Ya, puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, mohon maaf, ada pengumuman tambahan? Boleh? Oh, aku bacakan aja, Tante Ola. Oke, baik. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita mulai hari Selasa. Betul, Selasa ini kita akan di tempat ini kita akan mengadakan doa. Mesbah doa. Jam 10.30 sampai 11.30 setiap hari Selasa atau setiap minggu pertama sebulan sekali di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu, kita sama-sama sebagai satu keluarga Allah, kita berdoa, unity bersama-sama, kita minta kemuliaan Tuhan hadir. Gak hanya untuk bangsa kita tetapi untuk keluarga kita, untuk saudara dan saya, kita sama bersatu hati, kita berdoa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, haleluya, tiada seperti Engkau. Sekali lagi yang siap menerima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita panggil namanya, tiada seperti. Namanya siapa? Yesus. Kita akan berdoa siapa? Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Sorgawi Roh Kudus.
kami boleh mendapat siraman lagi firman-Mu Tuhan melalui Pastor Yola. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan kami, apapun season atau musim dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau luar biasa. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Biarkan iman kami tetap teguh Tuhan, bahwa kami boleh berjalan di atas air dengan iman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin menjadi berkat buat banyak orang. Biarkan hidup kami boleh menjadi showcase kerajaan surga. Tuhan, untuk Ibu Yola dan Pastor Iwan sebagai gembala di GBI Wow ini Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan. Dan boleh anak-anaknya Tuhan bersama mereka Tuhan menjadi keluarga yang sangat cinta Tuhan. Dan banyak orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus luar biasa, karena mereka tahu purpose hidup mereka Tuhan. Dan bagi kami Tuhan, untuk keluarga GBI Wow, kami boleh terus bertanya bagi yang belum tahu apa purpose hidup kami Tuhan. Di tempat kerja, di dalam pelayanan Tuhan, oh kami ingin semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biar iman kami terus bertumbuh akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarkan kami boleh menyatakan siapa Engkau di dalam setiap hari kami Tuhan. Kami boldly boleh mengatakan Tuhan Yesus dahsyat. Kami mungkin melihat keadaan ekonomi kami, masalah yang kami hadapi, kami gentar, tapi kami punya Yesus yang dahsyat, Roh Allah yang dahsyat. Dan bila iblis ingin melemparkan duri terhadap kami, kami katakan you shut up devil. Karena kami punya Yesus yang sudah mengatakan it is finished on the cross. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, bagi mungkin yang sakit kami percaya Tuhan, imannya boleh dibangkitkan dan mengatakan tubuh kami sudah sehat. Karena ada Jehovah Rafa di dalam tubuh kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk generasi muda. Tuhan Yesus, bangkitkan mereka. Bukan karena umur yang masih muda, tapi karena mereka tahu purpose hidup mereka Tuhan. Untuk supaya teman-teman mereka boleh melihat mereka berbeda. Mereka berani menyatakan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, Tuhan Yesus dahsyat. Dan mereka tidak takut akan apapun yang orang katakan kepada mereka. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mereka anak raja Tuhan. Dan Tuhan, banyak jiwa dan anak muda yang boleh datang kepada Yesus. Karena mereka berbeda dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi apapun yang mereka hadapi setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Pak Niko Tuhan, gembala sidang kami, juga untuk Pak Sony Waplau Tuhan, biarkan mereka boleh mengetahui isi hati-Mu setiap saat, boleh memimpin Tuhan gembala-gembala dan keluarga-keluarga ya Tuhan, supaya purpose mereka jelas untuk melayani-Mu Bapa, untuk telling the truth who you are Jesus. Terima kasih Bapa, dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di pelosok-pelosok Indonesia. Tolong Tuhan supaya mereka juga senantiasa kuat Tuhan, karena jelas purpose life dari hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ini mau dikatakan dulu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada pengumuman sedikit. Maaf ya Pak. Ini buku yang kita udah dapat, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setiap Rabu pagi jam 6 kita bahas di doa pagi ya, melalui Zoom. Lalu setelah ini nanti jam 1 ada 1.30 ada youth service yang ada di sini
1.30. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada ponakan, keluarga, please datang ke sini setiap hari Minggu jam 1:30. Tuhan Yesus memberkati.